Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.716.KP.16.02 tahun 2023 tentang kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kesatu, pegawai negeri sipil yang tersebut di bawah ini dinaikkan dalam jenjang jabatan baru pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama: Sri Wulandari SH MSI. Jabatan baru: Asesor SDM Aparatur Ahli Madi. Angka kredit 0.
Lita Regiana SPSI MM, jabatan baru, Asesor SDM Aparatur Ahli Madya, angka kredit 0. Indi Fitriani Istin SPSI, jabatan baru, Asesor SDM Aparatur Ahli Madya, angka kredit 0. Mia Indriani SPSI MPSI, jabatan baru, Asesor SDM Aparatur Ahli Madya, angka kredit 0. Betty Paulina SPSI MM, jabatan baru, Asesor SDM Aparatur Ahli Madya, angka kredit 0. Adam Miftahul Fahri SPD, jabatan baru, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, angka kredit 0. Kedua, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hallau ditandatangani. Pengambilan sumpah jabatan. Pejabat terhormat dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara yang akan dilantik. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Ya Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, ikutilah kata-kata saya. Saya berjanji. Harap saudara-saudara semua mengikuti ucapan saya kata demi kata. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, ikutilah ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pejabat terhormat berkenan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Januari tahun 2024,
Saya Iwan Kurniawan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Depok, 4 Januari 2024, Kepala BPSDM Iwan Kurniawan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas. Kepada pejabat yang dilantik dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Berkenan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju meja penandatanganan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas. Disilahkan. Penandatanganan selesai. Berkenan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali ke tempat. Kepada para saksi dan pejabat yang dilantik kembali ke tempat. Amanat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPSDM, Pak Ses, Pak Kapus Penkom, Pak Kapus Banglat Kumham, dan yang saya hormati dan muliakan para asesor ahli utama, koordinator asesor, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, para rohaniwan, terima kasih. Para saksi dan hadirin undangan yang hadir pada pelantikan ini, dan tentu saja para pejabat fungsional media yang baru saja dilantik. Bapak Ibu sekalian, tentu mengawali sambutan ini saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini, di hari kedua kita melaksanakan tugas, telah diawali dengan pelantikan kenaikan jenjang pejabat fungsional. Tentu saya mengucapkan selamat karena kenaikan jenjang jabatan itu merupakan sebuah prestasi.
Karena kalau kita bicara organisasi, bicara administrasi, maka penggerak utamanya adalah SDM-nya, aparatur sipil negara. Nah, ketika kita bicara tentang regulasinya, kita bicara tentang manajemen ASN, kita juga perlu pengetahuan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam melaksanakan manajemen ASN. Nah, ini yang barangkali di awal tahun pelaksanaan tugas kita perlu kita refresh ingatan-ingatan kita terhadap itu. Karena bagaimana kita akan melaksanakan bisnis proses sebuah organisasi ketika kita melupakan yang tadi itu. Kita melupakan yang tadi. Nah, bicara tentang bisnis proses, maka kita akan lebih jauh berpikir tentang kebijakan dan strategi. Ini mungkin perlu pemahaman kita nanti, ya, perlu merenungkan nanti. Apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini? Ketika bicara bisnis proses, ya, saya tidak masuk kepada fungsi tugas fungsi asesor aparatur, tapi saya ingin bicara dulu tentang peran ASN dalam sebuah organisasi. Dan ketika kita bicara peran, kita bicara tentang bisnis proses. Ketika bicara bisnis proses, di sana ada paradigma baru dalam budaya kerja organisasi yang namanya penyederhanaan birokrasi. Nah, ini di awal tahun saya perlu mengingatkan. Ketika bicara penyederhanaan birokrasi, maka pikiran kita selalu masuk pada dikotomi mana struktural, mana fungsional. Ya. Dan ini biasanya di awal tahun ini sudah mulai dirasakan. Ada struktural, ada fungsional. Struktural pedomannya tersendiri, fungsional pedomannya tersendiri. Apalagi kalau fungsional, instansi pembinanya bukan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seperti asesor SDM apa? Instansi pembinanya BKN. NSPK-nya yang menetapkan BKN. Tapi saudara-saudara bekerja di kementerian. Nah, bagaimana menghubungkannya? Bagaimana menghubungkan antara instansi pembina dengan instansi pengguna? Kumham ini instansi pengguna jabatannya. Nah, ini perlu sejak awal kita paham. Kemudian di pusat-pusat ada berbagai jenis jabatan fungsional yang diampu oleh para pejabat. Lalu dalam melaksanakan tugas fungsinya, katakanlah penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Seperti apa mekanisme kerja yang harus dibangun? Ditambah lagi dengan orta yang baru yang sudah menghapus jabatan koordinator dan subkoordinator. Saya ini siapa? Dalam organisasi, lalu saya ini siapa? Saya melaksanakan tugas bagaimana? Nah, ini di awal tahun yang perlu dipahami oleh seluruh kita, supaya nanti ketika melaksanakan tugas ke depan ini tidak timbul persoalan. Tidak timbul persoalan. Kemarin saya sudah minta Pak SES untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang apapun yang menjadi instrumen kinerja kita. Ya. Ada orta baru kita, dan penyederhanaan birokrasi dihubungkan dengan orta baru kita itu seperti apa nanti? Bapak Ibu sekalian,
Sejak April sampai dengan Desember saja saya mengemban tugas sebagai Kepala BPSD. Mungkin sudah ratusan surat keputusan yang saya tanda tangan, baik penetapan yang sifatnya baru maupun penetapan yang perbaikan, perubahan. Nah, ini akan kita mulai di awal tahun ini. Ini kita akan mulai di tahun ini. Di bulan Januari ini, Bapak Ibu pasti sekarang sedang menyusun surat-surat keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya masing-masing untuk ditandatangani oleh kepala badan. Mulai timbul, ini yang fungsional bagaimana? Ini yang struktural seperti apa? Padahal tusi ini harus dilaksanakan oleh semua. Tidak ada dikotomi antara struktural dan fungsional. Karena ada struktural yang setara dengan fungsional. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya diskusi dengan para kapus. Ke depan, saya hanya akan menandatangani di setiap pelaksanaan tugas fungsi di pusat-pusat hanya satu surat keputusan saja tentang kelompok kerja pelaksanaan pelatihan di lingkungan pusat masing-masing. Saya akan mendelegasikan fungsi pelaksanaan dan kontrol itu kepada seluruh kampus. Tapi tentu tidak seluruh kewenangan. Ya. Saya hanya akan menandatangani sebuah surat keputusan tentang kelompok kerja pelaksanaan tugas pelatihan fungsional dan hak asasi manusia. Kira-kira seperti ini. Lalu breakdown-nya terhadap jenis-jenis pelatihan yang sudah tertera pada DIPA, saya persilakan nanti para kapusnya membentuk tim-tim untuk melaksanakan pelatihan. Libatkan semua orang. Libatkan semua. Ya. Jadi ada satu keputusan induk di breakdown menjadi keputusan-keputusan para kepala. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang menjadi kegelisahan saya selama kurun waktu 8 bulan. Bagaimana bisnis proses yang ada di BPSDM? Bagaimana hubungan antar pusat dengan sekretariat? Dan bagaimana hubungan BPSDM ini dengan Balai Diklat? Saya tanya, ketika kita menyusun program pelatihan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran, apa sumbernya? Secara ideal tentu harus dimulai dengan analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh unit eselon 1 masing-masing. Disampaikan kepada Setjen, Setjen menyampaikan kepada kita setelah dilakukan penelitian. Maka itu menjadi input bagi kita untuk menyusun perencanaan pelatihan. Saya tanya lagi, apa lagi? Selain itu, yang kadang-kadang tidak sampai kepada BPSD. Analisis kebutuhan pelatihan, rekomendasi jenis pelatihan itu tidak sampai ke sini. Lalu ketika itu tidak ada, apa yang kita lakukan? Kita bicara tentang baseline, pelatihan tahun sebelumnya. Ketika kita bicara baseline, kita akan bicara tentang selera. Percaya, kita akan dipengaruhi oleh selera. Oh, tahun lalu jenis pelatihannya ini, tahun ini ganti yang ini. Lalu sejauh mana pelatihan yang kita programkan, yang kita lakukan memenuhi kebutuhan kompetensi unit pengguna?
Saya tidak ingin kita mengarang pelatihan, berasumsi tentang kebutuhan orang lain terhadap kompetensi dalam pelaksanaan tugas fungsi. Tapi ini harus kita ubah. Ini harus kita ubah. Ada analisis kebutuhan, ada baseline, lalu apa lagi? Nah, ini yang saya maksud bisnis proses yang ada di dalam, yang dilakukan oleh penilaian kompetensi, yang dilakukan melalui uji kompetensi. Ada hasil, ada rekomendasi pengembangan. Rekomendasi pengembangannya itu apa? Itu jenis pelatihan tertentu yang harus dilakukan. Kalau kita melihat output penilaian kompetensi, berapa puluh ribu yang sudah dilakukan penilaian potensi maupun uji kompetensi, yang hasilnya antara lain adalah rekomendasi pengembangan pelatihan. Apakah itu sudah dibaca oleh pusat-pusat pengembangan pelatihan? Apakah itu sudah menjadi input penyusunan program pelatihan? Itu yang ke depan kita harus berbeda. Itu untuk ke depan kita harus jadikan resolusi. Tidak ada lagi hanya besok. Tidak ada lagi menunggu analisis kebutuhan pelatihan yang kadang-kadang sampai, yang meskipun sampai datangnya terlambat. Apa yang kita perlukan? Itulah kemarin kenapa kita selenggarakan rapat koordinasi menyusun peta jalan. Saya tidak akan pernah bosan mengatakan peta jalan, karena itu satu dari beberapa input program pelatihan yang akan disusun oleh BPST. Kita harus mulai sadar betul terhadap jenis-jenis pelatihan yang dimiliki oleh 11 unit eselon 1 Kementerian Hukum dan HAM. Di Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, yang ruang lingkupnya tentu saja 14 jabatan fungsional yang instansi pembinanya adalah Kementerian Hukum dan HAM, ditambah 33 jabatan fungsional yang instansi pembinanya bukan Kementerian Hukum dan HAM, yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan pelatihan. Dan yang tahu itu siapa? Kebutuhan akan kompetensi itu siapa? Bukan kita. 11 unit eselon 1 itu yang tahu. Makanya disusunlah yang namanya rencana pelatihan oleh kita, oleh unit penggunanya, oleh Setgen yang katanya harus menyediakan nama-nama peserta pelatihan, dan oleh Itjen yang berwenang melakukan clearance. Jadi salah satu input program kita tuh itu. Ketika ada pengurangan jenis pelatihan yang kita rencanakan, kita programkan, kita usulkan ke Setgen, mereka kurangi, mereka bicaranya tidak hanya dengan kita, bicara dengan pelatihannya, unit eselon 1 yang pelatihannya dikurangi, bukan dengan kita. Makanya saya bilang, lupakan klaim bahwa kita yang paham kebutuhan kompetensi mereka. Tidak, kita yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kompetensi mereka. Ini yang harus kita paham. Dan hasil penilaian kompetensi itu dikoordinasikan dengan unit eselon 1 terrekomendasi. Pak,
di tempatmu tuh butuh pelatihan ini. Jadi bukan kita. Sampaikan. Oh iya, memang kinerja saya terganggu karena ini. Yang ini kan diselenggarakan pelatihan. Penyusun program itu bukan asumsi. Harus ada dasar. Nah, makanya saya menuntut keras mana peta jalan. Dan setiap pelatihan yang diselenggarakan, kegiatan penilaian assessment center yang dikerjakan, itu harus di SK-kan oleh kepala BPST ini. Bukan hanya yang tertera dalam BIPA itu. Karena kita ini punya satker yang namanya balai. Tidak ada yang satu unit, subunit organisasi yang mengklaim bertanggung jawab terhadap yang lain. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ketika kita menyusun perencanaan, semua perencana-perencana yang ada di pusat itu duduk bersama dengan koordinatornya di kesekretariatan, menyusun bersama itu. Melaksanakan manajemen ASN berarti ingin menghasilkan ASN yang profesional. Ke depan saya ingin ada forum perencanaan BPST. Jadi kita semua tidak boleh merasa saling bergantung dalam urusan pekerjaan. Tidak ada lagi ucapan-ucapan saya ini hanya tinggalkan itu. Tidak ada yang hanya itu, tidak ada. Semua kita itu istimewa. Jabatan yang kita sandang itu, jabatan yang kita ampuh itu, semuanya penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin ada dalam struktur organisasi. Jadi mulailah sekarang merasa diri istimewa, merasa diri sebuah bagian, merasa diri sebagai sebuah subsistem dari sebuah sistem yang Bapak Ibu adalah subsistem dari sebuah sistem pusat pengembangan pelatihan. Bapak Ibu adalah sebuah subsistem dari sistem pusat penilaian kompetensi. Lingkaran hitam besar itu ada karena ada titik-titik hitam kecil yang bersatu. Ketika Bapak Ibu tidak mengambil peran dalam kontribusi itu, maka di titik hitam besar itu ada bolong. Ya. Budaya kerja persoalannya, mindset persoalannya. Karena yang kita betul-betul berperan itu, ya, bagaimana kita memiliki mindset yang melahirkan budaya kerja yang berpotensi untuk menghasilkan kinerja tinggi. Bagaimana bisnis proses ini bisa berjalan dengan baik. Ujung-ujungnya pelayanan. Yang lainnya bukan Bapak Ibu yang mikirin. Jadi kita itu ada di area budaya kerja, bisnis proses, pelayanan. Selebihnya organisasi yang bikin. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan tentu saya mengucapkan selamat ya atas kenaikan jenjang 6 orang
Saya tidak akan bicara tentang tugas dan fungsi Bapak Ibu, karena kenaikan jenjang itu artinya Bapak Ibu sudah berada di sana, sudah melaksanakan tugas dan fungsi di sana. Nah, ketika naik jenjang, ada beberapa hal yang diberikan sebagai tambahan kepada Bapak. Tambahan tugas fungsinya, tambahan kewenangannya, tambahan kewajibannya, ketambahan tanggung jawab. Jadi pahami itu, berkontribusilah secara maksimal dan optimal untuk organisasi. Yakinlah, kalau kita mengatakan bahwa bekerja itu adalah ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan selalu berada bersama kita, menuntun, membimbing, menolong, dan memberi hadiah kepada kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semua hal yang disampaikan semata-mata mengajak kita semua, termasuk saya, untuk bagaimana kita meningkatkan kinerja BPSD. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Ya, sekali lagi selamat kepada yang hilang, dan mari kita tingkatkan kinerja di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari kita berdoa bersama untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan yang penuh bahagia ini, izinkanlah kami memanjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, karena hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan petunjuk-Mu serta kekuatan lahir dan batin kepada kami. Wabil khusus kepada saudara-saudari kami yang hari ini dilakukan yang bersumpah sebagai pejabat fungsional di lingkungan BPSDM Kementerian Pemuda dan Hak Asasi Manusia, agar mereka dapat menjalankan tugas dan amanah yang diembannya
dengan sebaik-baiknya, semangat dan penuh dengan tanggung jawab. Karena ya Allah, perlihatkan kepada mereka bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kemampuan kepada mereka untuk dapat mengikutinya. Perlihatkan pula kepada mereka bahwa yang salah itu adalah salah, dan berilah kemampuan dan kesanggupan kepada mereka untuk dapat menjauhinya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian, rangkaian upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional pegawaian telah selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, diikuti oleh Asesor Ahli Utama, Pimpinan Tinggi Pratama, serta para pegawai. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu. Dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani, Mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju bersama BPSDM. Hukum dan hak bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah untuk selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi dalam modernisasi pelayanan hukum dan HAM. Mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju bersama BPSDM. Hukum dan HAM bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjaga